Yang selama 2 minggu kita nggak berjumpa, komsel. Nah, kamu dong. Ya, Tuhan. Saya menyaksikan saya selama 2 minggu ini nggak ketemu sama Mami Linda. Justru saya kangen sama suasana komsel yang seperti ini, yang sangat mengharukan di dalam hati. Amin. Justru saya malam ini merasakan sukacita sekali karena ada saudara kami, saudara saya, saudara kita semua yang dari tidak mengenal Yesus dan dia menentang sekali, menentang sama Yesus, sangat membenci. Dia cerita sama saya, ya Mas Iskandar itu, pokoknya dia pengen ikut komsel, pengen ikut pelepasan. Nah, saya juga dari kemarin, minggu kemarin, semoga Mami Linda sama Mbak Puji datang. Amin. Kita bisa melepaskan apa yang menjadi belenggu dari saudara kami, saudara kita Mas Iskandar itu. Iya, amin. Dan puji Tuhan, hari ini terjadi pelepasan di sini. Semoga kedepannya Mas Iskandar semakin dekat sama Tuhan Yesus. Amin. Semakin percaya, semakin kuat, semakin berakar. Amin. Dan kita juga warga Komsel Gema Yohanes ini semakin rindu, semakin penuh kerinduan lah untuk memuji dan memegang nama Tuhan. Amin. Dan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua warga Gema Yohanes ini dan Komsel ini selalu hadir di setiap minggunya. Itu kerinduan saya. Ya, amin. Selalu pengen itu. Amin, amin. Seperti ini, sukacita, penuh kehangatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ngomong-ngomong Mas Arief, gimana setelah ikut MMK kemarin? Gimana? Sebelum ikut MMK gimana? Setelah ikut MMK gimana? Ya, jelas sangat jauh perbedaannya. Jadi sebelum MMK saya tuh orangnya kadang susah ngomong sih. Mau ngomong itu kayak ada yang tertahan. Mau mengeluarkan isi hati, mau mengeluarkan kesaksian tentang kebaikan Tuhan itu kayak ada yang nahan gitu loh. Saya mengikuti MMK, saya dilepaskan, dipulihkan, sehingga saya sekarang mau menyaksikan sesuatu tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan itu enak aja. Saya mau berdoa, dulu saya mau berdoa tuh, rasanya tuh ada yang susah kayak susah. Gitu ya. Mau keluarkan aku mau berdoa apa, tapi sekarang saya berdoa, membuat misbah doa di dalam rumah dengan keluarga kecil misbah saya, keluarga ya dalam rumah itu mau berdoa ya enak aja. Misalkan saya berdoa, nanti anak saya berdoa, istri saya berdoa, nanti ganti-gantian itu sekarang enak aja gitu loh. Puji Tuhan. Kami juga berusaha untuk selalu menyanyikan pujian dulu sebelum kita berdoa. Jadi puji-pujian kita naikkan, lalu kita berdoa dan merasakan hadirat Tuhan. Sukacita itu ada dalam keluarga kecil saya. Amin. Walaupun gimana pun ada masalah datang, saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan Yesus pasti tolong. Haleluya, boleh keren ya. Gitu Mami. Puji Tuhan ya. Kesaksian dari saya mungkin seperti itu. Punya kerinduan untuk menjadi punya kerinduan untuk menjalankan amanat agung bagaimana? Ya, saya selalu punya kerinduan. Saya pengen mengajak ya saudara-saudara saya yang belum mengenal Tuhan, yang mulai undur dari Tuhan. Saya pengen menarik saudara-saudara saya untuk kembali lagi dekat sama Tuhan. Itu saya. Jadi ini yang mulai undur dari Tuhan, saya pengen dengan adanya Komsel ini saya ikut pengen sekali saudara-saudara saya itu bisa kembali pada Tuhan ya. Tuhan ya. Puji Tuhan ya, kalau nggak salah ini
Pak Suko ini adalah saudaranya yang sudah mundur dari Tuhan. Dan ini beliau ini sudah rajin, sudah ada berapa bulan ya ikut komsel ya? Udah ikut komsel ada 2 bulan kayaknya ya. 2 bulan ya, apa 3 bulan ya? Jadi saya mewakili Arif itu ke 3 bulan kali ya. Iya. Ada 3 bulan ini sudah Pak. Ini nanti kita akan nanti ada waktu Pak Suko juga akan memberi kesaksian bagaimana perjalanan hidupnya. Tapi saya mau dengar dari Pak Lukas nih, Pak Lukas, piye ki Pak Lukas? Ceritamu piye? Puji Tuhan, saya dari Jemaat Semanding yang Ikut MMK ya? Kemarin ikut kelas pemuritan. Nah, sebelum ikut kelas pemuritan gimana Pak? waktu dulu ya sering, pokoknya kurang maju sebelum ikut MMA. Setelah ikut MMA banyak perubahan. Contohnya itu dalam keluarga saya itu hanya 2, saya dan istri saya. Itu waktu dulu sebelum MMA itu MMK. Ya, MMK itu jarang berdoa bersama. Tapi setelah MMK itu berjalan dengan baik, seringkali itu istri saya itu membanguni. Cara bahasa Indonesia itu bangun, sudah waktunya menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Itu Gitu ya. pengalaman yang saya alami, itu ada kemajuan yang begitu luar biasa dan membangunkan. Tetapi pada waktu itu wisuda ya, ke Porot itu ya, saya maklum tidak datang sebab ada suara istri saya itu pulang dari ladang kok bilangnya itu rasanya tidak menyenangkan. Bilangnya gini, belum berangkat pi, belum jamnya tuh dulu, nanti kalau sudah jamnya saya mau berangkat. Setelah itu kok bilangnya itu orang tua bodoh, tidak usah ikut sekolah lagi, nanti juga tidak lulus lagi. Pokoknya berserah saja pada Tuhan. Mengikut MMK itu sudah bersyukur, sudah diberi pengalaman, tidak usah ikut-ikutan lagi orang tua yang bodoh itu. Saya tuh jadi minder ya. Jadi minder. Saya lalu keluar ambil Arif dan berangkat ke ladang itu. Dibesuk oleh teman saya Pak David itu, saya nggak mau berangkat sana, berangkatlah sendiri ya, sampai itu sendiri Pak David itu. Makanya ya seperti kecewa itu. Tetapi saya menyampaikan itu dengan sebenar-benarnya itu. Saya malu sama istri saya kalau marah dikata-katain sama orang lain itu. Kurang enak itu ya. Sebenarnya tuh bukan karena bodoh Pak, ya, cuma karena absen itu, karena tidak hadir kemarin tuh dalam pelaksanaan MMK 4 bulan. Nah itu panjenengan sama Pak David itu bolos ada 5 kali. Persyaratannya untuk MMK itu paling buanter itu 3 kali. Lah jenengan berdua sampai 5 kali ya nggak lulus. Tapi kan bukan berarti bodoh ya, enggak. Tidak ada anak Tuhan yang bodoh. Nanti panjenengan sama Pak David bisa mengikuti lagi kelas kembali di bulan Januari di Porot gitu loh. Ya, jadi mengulang lagi, nggak apa-apa kan? Ini saya lanjutkan ya cerita saya mengenai itu komsel di Semanding. Saya bilang sama Mas Arif, Mami nggak datang nih, gimana? Katanya itu Mami mobilnya tuh terlalu kecil, mobil kecil yang itu tidak sesuai dengan mobilnya gitu. Saya memaklumi, kok Mami ya datang ya, saya di hati itu merasa kecewa. Lalu sebelumnya itu saya memang benar ajak ini teman saya Pak Julius namanya ya. Ini teman sejak dulu perjuangan menghidupi gereja. Waktu dulu itu hanya jemaat, hanya beberapa orang, banyak yang merantau ke luar Jawa. Nah, diadakan ibadah rumah tangga itu waktunya malam. Itu hanya 6 atau 5 orang. Yang paling rutin saya sama Pak Julius ini. Sampai saat ini diadakan masih lancar, bisa maju, bisa
maksudnya bisa berjalan dengan baik. Ini berkat Tuhan melalui Pak Yuri sama saya. Bukan saya kok istilahnya itu menonjolkan atau memperlihatkan apa perjuangan, tapi semata-mata itu Tuhan yang memperjuangi saya sehingga nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Begitulah saya melalui Pak Yuris ini malah saya ajak untuk ikut komsel biar semakin dalam, semakin tahu akan kebenaran firman Tuhan dan akan Yesus Kristus di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Amin. Saya begitu, Bu. Terima kasih ya. Pak Julius, gimana nih mulai gabung di komsel? Gimana? Shalom Bapak Ibu. Terima kasih pada malam hari ini saya ikut diajak sama Pak Lukas ikut komsel baru dua kali saat ini ya. Iya. Oh, sudah kemarin di Semanding ya. Sama sekarang di Cilegon ya. Saat ini saya mengucapkan terima kasih sama Ibu karena Ibu benar-benar malam hari ini apa yang menjadi kerinduan kami, kerinduan saya, apa yang kami alami, banyak goncangan Bu dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Seperti apa firman Tuhan tadi mengatakan dari Ibu bahwa banyak goncangan, tapi kami meyakini bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Kami meyakini itu semua terjadi malam hari ini bukan semata-mata kebetulan. Kami meyakini yang terjadi bagi kami itu semua adalah rencana Tuhan. Amin. Biarlah saya mengikuti komsel saat malam ini, biarlah hidup saya semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Karena saya menyadari terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan, pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan yang saya alami, tapi saya percaya bahwa melalui malam hari ini biarlah memulihkan hidup saya dan hati saya, biarlah terus dekat kepada Tuhan. Begitu Bu yang bisa saya sampaikan buat malam hari ini. Amin, 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 amin. Bagaimana nih, saya mau dengar dari Pak Suko nih. Ya, garis besar aja ikut komsel gimana rasanya Pak? Ya, otomatis merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Mundur berapa tahun dari Tuhan? Saya tidak pernah mundur. Oh, enggak pernah mundur saya, ya? Apa istilahnya, standby saja gitu. Tidak pernah mundur. Saya berdiam diri. Tidak pernah mundur. Saya tetap mandang Tuhan sebagai juru selamat kami. Amin, amin. Cuma saya tidak sering berkomsel seperti ini, gitu loh. Dulu ada di daerah Gedongsong itu memang ada persekutuan doa. Saya setiap Jumat saya sering ikut ke sana, gitu. Saya mengikuti ibadah-ibadah di sana, itu terus. Ya itu cuma kalau di Porot memang saya tidak rutin gitu loh. Tapi saya ada kerinduan, ayo apa nek kita itu beribadah di luar, itu lebih nyaman. Nah kadang saya ngajak istri saya, karena istri saya itu kan belum mau menerima Tuhan, dia masih Muslim. Terus dalam ajakan saya itu istri saya itu maunya ikut saya itu nemeni, gitu loh. Jadi nemeni saya ibadah, bukan istilahnya dia itu ikut atau istilahnya menerima Tuhan, itu enggak. Cuma dia nemeni saya karena dia takut, karena dorongan pacar saya dulu gitu loh. Saya punya pacar gitu loh. Nah mbok tolong kalau Derini itu ndak mau ikut Tuhan Yesus atau ikut Mas Suko Kristen, mbok tulung nek Mas Suko itu ibadah mbok ditemeni gitu. Terus dia akhirnya takut kehilangan saya, terus dia oke lah saya nganter gitu loh. Tapi kalau di luar Porot, kalau di dalam Porot, Limko Porot ndak mau gitu loh. Makanya saya tuh Bo aja komsel. Nah, cari-cari tempat mana yang ada persekutuan seperti ini. Lah istri saya tuh istilahnya nganter saya. Nah, di dalam posisi nganter itu menurut tafsir saya tuh membawa sebidang tanah yang kosong. Nah, setiap saat kalau tanah kosong itu ditaburi benih, maksudnya benih itu firman Tuhan ya. Wis otomatis ndak ya ora ono sing tukul siji-siji kan gitu iman saya loh. Padahal istri saya itu hatinya itu sekeras batu karang. Firman yang dilepaskan tidak pernah kembali sia-sia. Betul sekali itu. Memang saya yakin saya itu. Buah dari penginjilan banyak orang ya yang mereka nyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya tolak-tolak, tapi tidak pernah sia-sia. Sia-sia. Saya yakin itu.
Jadi benih itu mungkin di dalam istri saya, bahkan itu benih jatuh di batu karang. Yang kerasnya minta ampun, dibodem aja ndak mau pecah itu. Lah secara manusia pun saya seperti itu. Saya wis kehilangan akal, wis ora iso arep ngandani surah kudal. Jadi segala sesuatu memang saya bergumul seperti apalah. Tidak hanya istri saya tapi semua keluarga saya itu ikut Tuhan. Karena istri saya itu dulunya anak mantan dukun. Wah, asik dong itu. Dan itu pun dukun mertua saya itu sangat benci dengan Tuhan Yesus. Ya, Pada makanya. dia ngolok tadi saya dengar, saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan ampuni mertua saya karena mereka tidak tahu. Ngomong sama istilahnya anak buahnya itu loh, pas ada yang sowan situ kan dukun kan banyak, yang dosowan itu, nah dia itu dakwah macam-macam ngolok Tuhan Yesus itu, waduh sakitnya saya luar biasa. Dan seperti apa ya kerinduan saya, mungkin istri saya itu dipilih Tuhan untuk menjadi kesaksian yang heran. Iya, amin. Ya, Ya, itu betul. saya berharap seperti Waktu itu. Tuhan pasti Amin. yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kadang-kadang memang kita dalam menginjili itu ya, menyampaikan berita baik itu, berita kebenaran, berita keselamatan itu seringkali bukan cuma jenengan, saya pun anak cucu saya masih muslim. Iya. Dan tapi saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran itu, Iya. entah mau ditolak, Iya. tidak apa-apa. Tapi saya menyampaikan firman yang dilepaskan tidak pernah kembali sia-sia. Itu aku percaya banget Saya gitu. juga percaya. Saya percaya waktu Tuhan juga kita tidak bisa buru-buru minta Tuhan Iya. cepet dong selamatkan keluarga saya. Tuhan bilang waktumu bukan waktuku. Iya. Jadi kita memang harus sabar, tapi kita harus melakukan kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, terutama amanat agung itu. Gitu, kadang-kadang saya sampai bilang begini, Tuhan, kok orang lain bisa kau selamatkan, masa anak cucuku enggak, Tuhan? Iya. Tapi selalu Roh Kudus bilang, waktumu bukan waktuku. Jadi saya punya kewajiban setiap hari, setiap saat mendoakan mereka. Saya lanjutkan. Ya, monggo lanjutkan. Tadi saya dibilang undur, saya yakin saya tidak undur. Hmm. Cuma untuk saat ini saya itu baru menyelam. Dan suatu saat dalam penyelaman saya itu nanti saya muncul untuk membawa ikan besar. Amin, haleluya. Jadi istilahnya seperti itu. Ya pasti itu. Banyak orang menganggap saya suko tenggelam. Saya tidak tenggelam, saya nyelam. Pasti Tuhan. Kalau tenggelam lain. Kalau kelelep ya mati. Ya iya, tapi saya Tapi ini nyelam isi urip dalam kok, ya. kehidupan. Tapi memang banyak rintangan, banyak godaan, banyak hambatan yang harus diperjuangkan. Nah, suatu saat Tuhan buka jalan untuk apa yang menjadi kerinduan saya. Saya Amin. muncul ke permukaan membawa ikan yang besar. Amin. Ya, sementara ini dulu. Oke. Terima Nah, kasih. kita mau dengar dari Pak Amos nih. Pak Amos. Iya. Ayo deket-deket sini, Pak. Maaf ya. Ya. Ya, sangat bangga dan berterima kasih. Ya, saya mengucapkan pada malam ini luar biasa. Komsel ada 10 orang baru kali ini. Saya sangat terima kasih kepada pendukung-pendukung yang setia, Pak Suko dan Pak Julius dan Mas Iskandar. Pak siapa? Marwanto. Marwanto. Pak Paulus sama Paulus, Pak ya, Iskandar ya. dan Iya, Iskandar juga ya. Pak Iskandar. Terima kasih. Inilah kemajuan-kemajuan yang selalu kita gali untuk Komsel, dan saya harap Komsel kita ini akan semakin maju Ya. dan akan semakin bertumbuh Amin. melalui MMK ini. Dan kesaksian saya sudah banyak perubahan dan
hati yang beda dengan yang dulu. Ini seperti itu. Dan saya sangat semakin hari itu semakin mengosongkan diri hidup saya, karena saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, karena hanya kuasa Tuhan yang selalu ada pada diri saya. Terima kasih atas teman-teman sahabat kita. Saya mohon tidak lelah, kita selalu semangat pendukung kita yang luar biasa. Komsel akan selalu berjalan baik. Amin. Selamat tinggal Bu Nilinda juga. Kita tetap berjalan lancar. Amin. Amin. Iya. Banyak pendukung. Nah, kita dengar dari Mbak Neria dulu nih. Bagaimana nih selama 2 minggu, apa yang dirasakan? Terima kasih waktunya. Cuman sedikit saja yang ingin saya saksikan, bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Amin. Saya mampu mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Amin. Kira-kira 1 minggu lebih lah, saya dicaci maki orang, saya dikata-katain orang, bahkan saya dikutuki di situ. Katain, cepat mati kamu di sini. Penyakitmu itu akan tambah parah gitu. Akan cepat mati kamu di sini. Dalam nama Yesus tapi dipatahkan. Saya patahkan kutuk itu. Saya tidak percaya kutuk itu. Kuasa Tuhan lebih nyata. Amin. Kuasa Tuhan lebih besar. Dan ketika saya pulang dari sekolah waktu itu, ada suara yang mengatakan, ayo doakan orang itu, ampuni dia, doakan dia. Saya menyebut namanya, Tuhan ampuni orang ini. Tidak perlu saya sebutkan namanya, saya cuma sebutkan dalam doa saya, Tuhan ampuni orang ini yang telah mengutuki saya, yang telah menyakiti hati saya hari ini. Saya katakan seperti itu sama Tuhan, dan ketika saya mau tidur juga saya teringat itu, saya katakan hal yang sama, Tuhan ampuni orang ini yang telah menyakiti saya, mengutuki saya hari ini. Gitu. Saya merasa dimenangkan waktu itu karena saya tidak membenci, tapi Puji saya Tuhan. mengasihi. Hati yang sudah diperbaharui sehingga tidak mendendam, tidak marah. Puji Tuhan. Roh Kudus yang bekerja terus di dalammu. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang Pak Sinten niki? Paulus Pak Paulus Marwoto. Marwanto. Ayo. Piye ceritanya kesaksian? Gimana nih? Iya, ini piye ceritanya kok iso tekan kene iki? Ini ikut saya sini, ikut komsel pertemanan dengan Mas Suko. Sebelum ada komsel ini dulu saya sudah mengadakan apa Mas jenenge? Semacam konsel tapi para mantan. Para mantan itu bukan para mantan pendeta atau mantan, ini mantan sing elek. Ya, mantan bajingan. Iya. Gitu aja. Kalau kehidupan kami ini singkat saja ya. Saya dari orang Muslim. Saya dulu tuh imam mujadah. Saya mencari Tuhan. Waktu itu masih dalam Muslim. Saya dijumpai Tuhan secara pribadi. Nanti seperti ya. itu. Nanti ya kesaksiannya ya. Nanti ya. Sekarang yang ini dulu aja, cepet aja, yang ringkas saja, jangan nanti itu spesial deh. Oh iya, terima kasih. Sebelum tadi malam saya mimpi, Tuhan bilang, jadikanlah bangsa apa Mas tadi Mas? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka apa yang telah kuajarkan, kuperintahkan kepadamu. Iya, saya tadi malam mimpi seperti itu. Amanat agung itu. Iya, terus saya, Tuhan, kiranya Engkau buka tingkap-tingkap buatku, dan pakailah aku sesuai apa yang telah Engkau karuniakan padaku. Amin. Tuhan bilang, ya. Terus saya harus melayani kemana dulu Tuhan? Nggak tahu kalau Mas Yuko biasanya nggak datang ke rumah. Ujuk-ujuk ke toko. Iya, datang. Nah, terus, ayo komsel. Ya. Saya tuh biasanya setiap Jumat saya melayani bukan melayani, saya bukan pendeta. Saya berkunjung ke warga-warga yang sakit, jiwa-jiwa yang haus dan lapar, yang sudah undur, saya tarik kembali. Seperti masnya ini juga yang
banyak kuasa kegelapan, harus saya tahirkan, saya sucikan, kuduskan, itulah tugas kami. Oh, puji Tuhan. Itu kenapa saya mohon maaf dari tadi, begitu lihat Tuhan maju bantu, saya langsung maju, saya nggak malu-malu lagi dengan terus setelah selesai tadi saya bilang, aduh kok sok pemintar, saya bilang gitu. Tuhan bilang enggak gitu. Oh ya, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku di dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, menyertai aku dalam keadaan sakit maupun sehat. Amin. Itulah harapan. Terima kasih saja. Dan ini nanti spesial ini. Ini kesaksiannya nanti spesial. Ini jiwa baru juga. Nanti kesaksiannya spesial. Tadi ada pelepasan. Ya. Jadi yang tadi dikatakan sama Pak Paulus ini, dia membantu karena dia lihat saya sendiri mendoakan saya, ya teman-teman yang lain sedang menaikkan pujian penyembahan. Nah, saya langsung tengking setan di dalam dia nih. Langsung dia muntah-muntah. Terima kasih. Jadi langsung dibantu sama Pak Paulus. Begitu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan komsel kita malam hari ini. Terima kasih banget karena saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada menyertai kita. Malam ini kita ada 10 orang ya. Tambah Simbo sama bojone Pak Amos ya rolas toh ya, 12 orang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 saya dan 2 orang di belakang Simbo sama Bu Amos. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak. Kalau mau membantu kami dalam penginjilan kami, nanti transfer di rekening yang kedua. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membantu mensupport kami dalam renovasi gereja di Dusun Diwa, Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang pertama. Kalau yang kedua untuk penginjilan dan juga diakonia. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.